Pak Web, caranya membebaskan diri dari masalah dosa dan karma, serta melepaskan diri dari belenggu penderitaan dan kebahagiaan dunia itu bagaimana ya? Satu lagi Pak Web, spiritual termudah, teringan dan terdekat, sehingga bisa cepat mengenal diri, yang artinya mengenal Tuhan, serta gratis, sehingga setiap orang mampu dan bisa melakukannya. Itu bagaimana Pak Web? Soalnya selain sudah capek, lelah, juga sudah kehabisan modal Pak Web. Benar tuh, sudah capek dan lelah. Benar tuh, sudah kehabisan modal. Nanti di depan saya bilang begitu, namun di belakang saya masih keluyuran ke sana ke sini mencari yang belum pasti, bahkan tidak pasti. Di belakang saya masih membeli jimat itu, pusaka ini, bayar dukun itu, dukun ini. Edan tenan, humor. Jangan diambil hati ya. Secara umum dan awam gampang. Asalkan mau melakukannya loh ya. Yaitu jagalah pikiranmu. Kenapa pikiran harus dijaga? Karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataan. Kenapa perkataan harus dijaga? Karena perkataan akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu. Kenapa perbuatan juga harus dijaga? Karena perbuatanmu itu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu. Loh, kebiasaan juga perlu dijaga toh. Kenapa? Karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah juga karaktermu itu. Dijaga? Kenapa lagi tuh? Karena karaktermu yang akan menentukan nasib dan takdirmu. Jagalah nasib atau takdirmu itu. Karena nasib atau takdirmu itu akan menentukan keadaan batin pada suasana hatimu. Jagalah keadaan batin pada suasana hatimu. Karena keadaan batin pada suasana hatimu itu akan menentukan rasa dan perasaan jiwamu. Jagalah rasa dan perasaan jiwamu itu. Karena rasa dan perasaan jiwamu itu akan menentukan laku spiritualmu. Jagalah laku spiritualmu, karena laku spiritualmu itulah yang akan menentukan Tuhan. Tuhan hantu? Apa hantu Tuhan? Tuhan-Tuhanan? Atau hantu-hantuan? Itu bergantung pada dan dari laku spiritualmu sendiri, bukan oleh apapun atau pada guru siapapun. Dan tenang. Gampang, ringan, dan dekat kan? Gratis pula. Serta semua orang bisa dan mampu melakukannya. Karena tanpa puasa, tirakat, bertapa, ube rampe, sesaji, dan uang. Entah lelaki maupun wanita bisa melakukannya. Tinggal mau apa tidak. Kadangku, percayalah, manusia hidup di dunia ini
bukan diciptakan untuk binasa atau hancur alias mati. Diturunkan ke bumi ini bukan untuk bermasalah, apapun bentuk dan model masalahnya. Seperti menderita, susah, miskin, sakit, dan lain-lain. Kemudian mati atau binasa alias hancur, jadi santapan hewan-hewan tanah. Kok bisa begitu, Pak Web? Ya, dikarenakan ada 3 singgasana maha suci di dalam diri manusia. Tempat ketika maha suci bertahta sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara, dan sebagai sang penyempurna. Di dalam semesta alam, yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling dengan bahasa yang sederhana, sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Nurullah atau Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Disebut-sebut juga sebagai Sirullah, Datullah, Sifatullah, atau Sir dat sifat Tuhan. Juga disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur, yang berada di dalam kepala Adam. Apa yang berada di dalam kepala kalau bukan otak atau pikiran yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling? Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Itu tempat kekuasaanku. Di dalam kepala atau ubun-ubun ada otak. Di dalam otak ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku yang sedang mencipta. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram yang berada di dalam dada Adam. Apa yang berada di dalam dada kalau bukan hati atau batin yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling? Aku bertahta di dalam Baitul Muharram. Itu rumah tempatku memelihara, berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati atau kolbu. Di antara hati atau kalbu ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku yang sedang memelihara. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis. Itu merupakan tempat suciku, berada di dalam kelamin Adam. Apa arti maksud daripada kelamin kalau bukan kontol atau penis? Yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Aku bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis. Itu merupakan tempat suciku, berada di dalam kelamin Adam. Di antara kontol atau penis ada peler atau pelir atau pringsilan. Di dalam peler atau pelir atau pringsilan ada nutfah atau mani atau peju. Di dalam nutfah atau mani atau peju ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Di dalam rasa ada aku yang sedang menyempurnakan. Lah, kalau manusia hidup itu mati binasa, lalu di mana dan kemana Maha Suci meletakkan 3 singgasananya ini? Ayo, apa pindah-pindah gitu? Dari satu manusia hidup, kalau manusia itu mati, terus dipindah ke manusia lainnya yang masih hidup, gitu. Sepertinya kok seperti seseorang yang sedang ngontrak di Jakarta gitu. Kalau kontrakannya habis atau rusak, terus pindah kontrakan. Gitu. Capek deh. 3 singgasana inilah yang merupakan potensi maha dasar bagi setiap diri manusia hidup. Dan lagi, ada 5 ruh di dalam diri manusia sebagai sang penggerik dan sang penggerak raga manusia. Yang salah satunya adalah ruh maha suci itu sendiri. Sebab karena itu manusia hidup
dinyatakan sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dan disebut juga sebagai gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Maha Suci Tuhan. Oh, luar biasa keren bukan? Ngemeng-ngemeng. Salah ngomong. Maksudnya, siapa itu Adam, Pak Web? Dan apa itu arti Adam, Pak Web? Serta maksudnya. Adam adalah makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Maha Suci. Artinya, Adam adalah asal dumadi ananing manungso atau asal kejadian adanya manusia. Maksudnya manusia asli yang diciptakan oleh Tuhan serta secara langsung dan pertama kalinya. Tidak melalui perantara seperti Hawa dan anak cucu Adam. Termasuk kita, manusia modern. Awal mula, Maha Suci menciptakan manusia yang kemudian dikenal dengan sebutan Adam. Yang berarti asal dumadi anane manungso. Atau asal kejadian adanya manusia. Sendirian. Tanpa apapun dan siapapun. Dengan maksud agar supaya seisinya alam semesta ini ada yang menjaga, memelihara, dan mengelolanya. Dan makhluk yang kemudian disebut sebagai Adam ini dirancang atau didesain, dibuat atau dicipta sesuai rupa Maha Suci itu sendiri. Artinya, tidak sama dengan makhluk-makhluk sebelumnya yang telah diciptakannya terlebih dulu. Bisa juga dikatakan Maha Suci menciptakan dirinya sendiri atau membuat patung seperti dirinya sendiri. Yang kemudian dimasuki ke dalam patung itu apapun yang Maha Suci miliki. Sebab tidak ada satupun yang bisa mampu menjaga, mengelola, dan memelihara isinya alam semesta ini selain yang menciptakan isinya alam semesta itu sendiri. Dan lagi, menggunakan Adam inilah Maha Suci melakukan penciptaan-penciptaan berikutnya, terutama manusia-manusia lainnya setelah Adam, termasuk Hawa dan anak cucunya, hingga sampai kepada kita manusia modern. Karena Adam akan dijadikan alat untuk menciptakan berikutnya, untuk penciptaan berikutnya, dan akan diberi tugas untuk menjaga, memelihara, dan mengelola alam semesta seisinya. Maka dari itu, diberikanlah seluruh yang dipunyai Maha Suci, yaitu 4 esensi ilmu kesaktiannya sendiri, yang merajai seluruh air, seluruh angin, seluruh api, seluruh tanah, dan seluruh makhluk. Yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan dat hidup yang secara laku spiritual disebut-sebut juga sebagai mutmainah, aluama, amarah, supiah, dan rohul kudus atau roh suci. Juga disebut sebagai nafsu mutmainah, nafsu aluama, nafsu amarah, nafsu supiah, dan roh kudus. Disebut juga sebagai sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti, atau malaikat 4 dan rasul, atau juga disebut sebagai sahabat 4 nabi. Juga disebut dalam tradisinya sebagai Watman, Warman, Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman, atau kakang kawah, sedulur puser, lan getih, serta adi ari-ari. Istilah Balinya disebut sebagai kandapat, yaitu ari-ari, lamas, getih, dan yehnyo. Dalam istilah Indianya disebut juga sebagai yang siwa, yang sadasiwa, yang paramasiwa, dan yang sunya siwa. Dan masih banyak lagi penyebutan-penyebutan lainnya, yang semuanya itu adalah manifestasi Maha Suci itu sendiri kepada makhluk istimewa yang sesuai gambarannya tersebut manusia hidup bernama Adam.
Tentang hal ini mungkin ada pertanyaan, siapa yang menciptakan manusia? Maka jawabannya adalah hidup yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan hidup? Jawabannya adalah Maha Hidup. Siapa yang menciptakan Maha Hidup? Maka jawabannya adalah Dat Maha Suci Hidup. Siapa yang menciptakan Dat Maha Suci Hidup itu, Pak Web? Semesta alam jawabannya. Loh, kok semesta alam, Pak Web? Semesta alam bisa menciptakan toh. Bukankah semua yang ada ini dikarenakan adanya alam semesta? Kalau alam semesta tidak ada, lalu semua yang ada ini ada di mana? Artinya, yang mengadakan semua yang ada ini adalah alam semesta, yang berarti juga diciptakan oleh alam semesta. Nah, alam semesta inilah sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan. Maka berhati-hatilah. Jangan coba-coba mencemari, menodai, dan merusak alam semesta. Kalau ini dilakukan, berarti sama halnya mencoba mencemari, menodai, dan merusak nenek moyangnya sendiri, leluhurnya sendiri, induknya sendiri, babonnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan, yang selama ini disebut Tuhan oleh dirinya sendiri. Masih mau bertanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Kalau iya, maka jawabannya adalah Adam yang menciptakan alam semesta seisinya ini. Masih nanya lagi, siapa yang menciptakan Adam? Jawabannya silakan simak ulang dari awal video ini. Bulet ya? Tenang. Sudah pasti bulat jawabannya. Karena tentang ini, kalau dipertanyakan penciptanya siapa, maka menjadi sama dengan persoalan lebih dulu mana, telur dan ayam atau ayam dan telur. Manusia hidup dan maha hidup sama seperti telur ayam kalau diumpamakan. Maksudnya seperti ayam ketika masih di dalam telur, atau seperti telur ketika masih di dalam ayam. Ayam adalah manusia hidup, dan telur ayam adalah maha hidup. Atau sebaliknya, telur ayam adalah manusia hidup dan ayam adalah maha hidup. Pada sebutir telur terdapat cangkang atau kulit telur. Di dalam cangkang atau kulit telur terdapat putih telur dan kuning telur. Ketiganya sama-sama berujung kepada kata telur ayam. Mana yang lebih penting dan utama? Cangkang telurnya, putih telurnya, apa kuning telurnya, atau ayamnya? Coba panjenengan renungkan. Jawabannya sudah pasti. Keempatnya sama-sama penting dan utamanya, bukan? Ayamnya juga penting dan utama. Telur ayam yang terdapat 3 bagian pun sama penting dan utamanya. Tidak ada artinya cangkang telur tanpa putih telur dan kuning telur. Tidak ada artinya putih telur tanpa cangkang telur dan kuning telur. Juga tidak ada artinya kuning telur jika tanpa cangkang telur dan putih telur. Dan tidak ada artinya ayam jika tanpa telur ayam. Serta tidak ada artinya telur ayam kalau tanpa ayamnya. Seperti sebutir telur ayam inilah perumpamaannya Tuhan pada mulanya. Cangkang telur adalah manusia. Putih telur adalah hidup dan kuning telur adalah suci. Sedangkan ayamnya adalah semesta alam atau Tuhannya. Keempatnya adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dalam mitologi leluhur Jawa, hal ini diilustrasikan sebagai kelahiran atau terciptanya 3 dewa utama, yaitu Antaga atau Togok, jelmaan dari cangkang telur. Ismaya atau Semar sebagai jelmaan dari putih telur, dan Manikmaya atau Batara Guru sebagai jelmaan dari kuning telur. Sedangkan Sang Hyang Nurasa sebagai pengada Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang adalah Tuhannya. Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang adalah sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan itu sendiri.
Disebut juga sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, serta Mahakali dalam spiritual Indianya. Hanya saja perbedaannya pada mitologi Jawa yang mengadakan Antaga, Ismaya, dan Manikmaya adalah Sang Yang Nurasa. Sang Yang Tunggal dan Sang Yang Wenang adalah merupakan sisi gelap dan sisi terangnya Sang Yang Nurasa. Sedangkan pada mitologi spiritual India, yang mengadakan Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah Mahakali. Yang ketiga-tiganya adalah satu wujud pada mulanya. Sementara Sang Yang Nurasa atau Mahakali adalah sebagai penggambaran alam semesta setelah ada, yang selama ini disebut-sebut sebagai Tuhan. Sebelum semesta alam ada, ya tidak bisa digambarkan toh. Lawang belum ada apa-apa masih belum ada. Ayo. Sebab karena itu dinyatakan bahwa yang dimaksud Tuhan itu tan kinoyo ngopo. Artinya tidak bisa digambarkan dengan apapun dan sebagai apapun. Lawang masih belum ada apa-apa, apa-apa masih belum ada. Lalu yang disebut Tuhan yang mana? Apakah Antaga alias Brahma? Atau Ismaya alias Wisnu? Atau Manikmaya alias Siwa? Atau Sang Yang Nurasa alias Mahakali? Saya beri perumpamaan dengan telur ayam lagi ya. Disebut telur ayam kalau keempatnya manunggal menjadi satu kesatuan. Maksudnya cangkang telur, putih telur, dan kuning telur masih utuh bulat di sarangnya bersama ayamnya. Dan kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau tidak menjadi satu dengan ayamnya di sarang, apalagi tidak melihatnya dengan mata kepalanya kita sendiri, katanya tetangga misalnya, belum bisa disebut telur ayam. Misalnya telur itu di pinggir jalan atau di pelataran. Apalagi katanya teman. Itu belum bisa dikatakan telur ayam, karena bisa-bisa saja telur itu telur mentok atau telur burung yang merupai telur ayam kan? Klik tidak panjenengan tentang ini. Ini rumit loh. Disebut Tuhan kalau Antaga alias Brahma, atau Ismaya alias Wisnu, atau Manikmaya alias Siwa, atau Sang Yang Nurasa alias Mahakali, manunggal menjadi satu kesatuan dengan alam semesta. Dan ketika keempatnya ini manunggal dengan alam semesta, maka semesta alam ini tidak gumelar, tidak ada wujudnya maksudnya. Juga tidak ada bumi dan semua yang ada di atas bumi. Tidak ada langit dan semua yang ada di bawahnya langit. Alias tidak ada apa-apa. Apa-apa menjadi tidak ada. Lah, itulah yang dimaksud Tuhan. Sebenar-benarnya Tuhan yang sesungguhnya, yaitu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Dari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua kehidupan di marcapada atau gumelaring jagat, atau seluruh perwujudan alam semesta ini adalah keberadaan dan perbuatannya cangkang telur atau Antaga alias Brahma, dan putih telur atau Ismaya alias Wisnu, dan kuning telur atau Manikmaya alias Siwa, serta Sang Yang Nurasa alias Mahakali, yang tak lain dan tak bukan adalah kedua tangan dan kedua kakinya alam semesta yang dimaksud Tuhan. Klik lo ya. Dan tenang. Sama halnya seperti telur ayam tadi. Disebut telur ayam kalau ayam cangkang putih dan kuningnya masih utuh bulat di dalam perut ayam. Kalau sudah keluar dan pecah, maka ayamnya sendiri, telurnya sendiri. Cangkang telurnya sendiri, putih telurnya sendiri, dan kuning telurnya juga sendiri. Belum telur ayam dan bukan telur ayam. Kalau begitu.
Itulah perumpamaan termudah dari saya Wong Edan Bagu tentang manusia hidup dan maha hidup serta alam semesta atau wujud roh suci, maha suci dan semesta alam sebelum disebut Tuhan atau makhluk. Itulah yang pertama kali ada dan mengadakan apapun kemudian. Nah, ketika keempat hal ini manunggal menjadi satu, itulah yang disebut sebagai alam semesta atau semesta alam. Alam semesta ini sebelum berkehendak disebut sebagai Sang Yang Nurasa. Dan Sang Yang Nurasa ini sebelum bergerak disebut sebagai Sang Yang Tunggal. Dan Sang Yang Tunggal ini sebelum bergerak disebut sebagai Sang Yang Wenang. Dan ketika keempat hal ini terpisah, berdiri sendiri-sendiri, itulah yang disebut sebagai gumelaring jagat atau dunia nyata atau dunia kasat mata. Yang seluruhnya berinti pada air, angin, api, dan tanah. Dan air, angin, api, dan tanah inilah sesungguhnya inti sari patinya, perwujudan alam semesta seisinya. Alias maha suci Tuhan yang saya maksud. Itu kalau ukuran luas dan besar. Kalau ukuran sempit dan kecilnya, air, angin, api, dan tanah inilah sesungguhnya inti saripatinya yang disebut manusia atau makhluk. Dan alam semesta atau Tuhan itu sendiri sebagai ruhnya. Keempat hal yang sudah saya uraikan dengan berbagai sudut pandang tadi, itulah yang dimaksud sebagai Sirullah, Datullah, Sipatullah, dan Wujudullah, atau Brahma, Wisnu, Siwa, dan Kali, atau Antaga, Ismaya, Manikmaya, dan Nurasa untuk ukuran alam semesta. Untuk ukuran makhluknya sebagai air, angin, api, dan tanah, atau mutmainah, alwamah, amarah, dan subyah yang saya perumpamakan sebagai cangkang telur, putih telur, kuning telur, dan ayamnya tadi. Ketika ayam, cangkang telur, putih telur, dan kuning telur, atau Nurasa, Antaga, Ismaya, Manikmaya, atau Kali, Brahma, Wisnu, dan Siwa, atau Sirullah, Datullah, Sipatullah, dan Wujudullah, atau Mutmainah, Alwamah, Amarah, dan Subyah, atau air, angin, api, dan tanah, atau Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil, atau dan masih banyak lagi penyebutan-penyebutan lainnya yang bikin pusing di kepala. Saling mengenal satu sama lainnya. Maka mereka berempat akan saling menyadari siapa dan bagaimana masing-masing mereka. Dan ketika mereka berempat ini sudah saling menyadari, maka seketika itulah mereka berempat akan langsung sembah sujud tunduk kepada alam semesta atau semesta alam yang mengadakan mereka. Yang menjadikan mereka ada, yang tak lain dan tak bukan adalah pancernya mereka berempat, atau tubuhnya mereka berempat, atau sang empunya mereka berempat. Dan ketika mereka berempat ini tunduk sujud sungkem kepada pancernya, maka tersebutlah sebagai manembahing kawula Gusti. Artinya mereka berempat bersujud kepada alam semesta. Dan ketika mereka berempat ini sudah mau bersedia sujud kepada alam semesta, maka seketika itu pula mereka berempat langsung manunggal menjadi satu kesatuan dengan alam semesta. Dan ketika mereka berempat ini sudah manunggal menjadi satu kesatuan dengan alam semesta, inilah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Dikarenakan mereka berempat sudah
manunggal menjadi satu kesatuan dengan alam semesta, tiada lagi mereka berempat. Karena sudah menjadi satu wujud dengan alam semesta. Dan ketiadaan mereka berempat ini dikarenakan sudah menyatu dengan alam semesta. Nah, inilah yang dimaksud dengan leburing kawula Gusti. Artinya tidak ada lagi perwujudan alam semesta atau semesta alam dalam bentuk dan rupa apapun. Dikarenakan semuanya, segalanya seluruhnya sudah menjadi awal mula, maka disebutlah sebagai sampurnaning kawula Gusti. Sebab kawula Gusti sudah sampurno, sudah kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadinya menjadi alam semesta seperti pada mulanya, yaitu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada selain alam semesta itu sendiri dengan dua sisinya, yaitu gelap dan terang. Dikarenakan yang hanya ada alam semesta dengan gelap dan terangnya, maka yang terjadi hanyalah kesempurnaan. Yang hidup sempurna, yang mati ya sempurna. Dan inilah yang dimaksud sebagai sampurnaning pati lan urip. Yang ada hanyalah kesadaran cinta kasih sayang alam semesta itu sendiri yang meliputi gelap dan terangnya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud sebagai wahyu pancalaku, yang menjadi sikap aslinya wahyu pancagaib, yang sudah saya uraikan tanpa tedeng aling-aling dengan menggunakan bahasa paling sederhana dan beberapa sudut pandang tadi. Dengan ini, walaupun baru melalui perkataan yang keluar dari mulut sadar saya, Wong Edan Bagu, kita sudah sama-sama mengerti, memahami, dan mengetahui diri kita ini siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Kan? Artinya, kita sudah sama-sama kenal diri. Diri kita ini apa, siapa, dan bagaimana. Yang berarti juga kita sudah sama-sama mendapatkan jawaban dari 4 pertanyaan spiritual, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Jawabannya yang sudah saya uraikan dari tadi, tanpa tedeng aling-aling, dengan menggunakan bahasa paling sederhana, sehingga kita sama-sama bisa dikatakan sudah mengenal diri, walau baru katanya Wong Edan Bagu. Edan tenan. Selanjutnya, ada kata-kata spiritual yang berbunyi seperti ini. Barang siapa mengenal diri, niscaya mengenal Rabnya. Artinya, siapapun dia, kalau bisa mengenal diri, berarti dia sudah mengenal Tuhannya. Sebenarnya, ini sudah terjawab dari tadi. Maksudnya, jawabannya sudah tersampaikan dari tadi. Namun, untuk merealkan secara nyata dan mengalaminya sendiri, bukan katanya apapun dan siapapun, apalagi katanya Wong Edan Bagu, maka siapapun dia harus kembali terlebih dulu kepada fitrahnya atau kepada sucinya, yang menjadi asal-usul sangkan paraning dumadinya sebelum bergelar di dalam semesta alam ini. Dan siapapun dia untuk bisa kembali fitrah atau suci seperti pada mula kejadian dirinya, ini nih yang di era modern ini dikatakan mustahil. Kenapa dan mengapa dikatakan mustahil? Nomor 0. Manusia hidup modern takut mati. Karena kalau dia mati, kacau dah semuanya. Istri yang masih cantik atau suami yang masih tampan jadi milik orang lain. Harta, benda, kekayaan, jadi rebutan anak cucu dan lain sebagainya. Bisnis berantakan. Nomor 1, manusia hidup modern memiliki terlalu banyak beban pikiran. Yang hampir semua pemikiran itu bukan tentang fitrah atau sucinya. Nomor 2, manusia hidup modern memiliki terlalu banyak kemelekatan di hatinya. Yang hampir semua kemelekatan di hatinya itu membuatnya merasa tidak bisa hidup jika tanpanya. Dan yang nomor 3,
Manusia hidup modern memiliki terlalu banyak tujuan, dan hampir pada semua tujuannya itu memiliki visi dan misi. 4 hal inilah yang menjadi pokoknya. 4 hal ini kalau dibahas luas loh. Itu saya ambil singkatnya saja. Dan 4 hal inilah yang membuat manusia hidup modern menjadi mustahil bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya, yaitu fitrah atau suci. Betapapun banyak jumlahnya tempat-tempat belajar ilmu itu dan ini, serta sebagainya, dengan ribuan bahkan jutaan guru pembimbing yang tersebar di mana-mana dengan berbagai macam tipe dan karakternya. Dikarenakan otak atau pikirannya masih jelek atau buruk sangka, karena hati atau batinnya memiliki kemelekatan, bahkan banyak sekali. Tidak bisa hidup jika tanpa itu, kalau tanpa ini sungguh aku mati, dan lain sebagainya. Kelamin atau syahwatnya mempunyai segudang visi dan misi, dan semua visi dan misinya itu bukan fitrah atau sucinya dirinya sendiri. Tetap saja tidak akan bisa sampai pada fitrah atau sucinya dirinya. Ini terbukti betapapun mengaku sudah fitrah, sudah suci hingga 7 kali. Lawang masih buruk sangka pikirannya tentang itu dan ini, masih jelek. Hatinya masih ada sirik, iri, dengki, benci, buli, dendam, fitnah, mencari-cari kesalahan sesuatu, menghakimi sesuatu, bahkan mengadili dan menghancurkan. Kelamin atau syahwatnya masih berkeinginan mencari keuntungan dan kepuasan diri sendiri. Fitrah, suci, oh no. Suci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Gerak-gerik suci adalah kebajikan alam semesta, alias kesadaran cinta kasih sayang alam semesta. Bukan dan tidak yang lain selain itu. Percayalah, saya sudah membuktikannya. Ini loh, yang di era modern menjadi sesuatu yang mustahil digapai oleh manusia. Terlebih lagi dengan ketakutannya akan kematian, menjadi lebih mustahil lagi. Sebab karena sebab yang bisa memasuki fitrah atau suci hanya hidup. Cuma hidup yang bisa mencapainya. Karena bagian dari diri kita yang bersifat dan bersikap suci hanya hidup. Sebab hidup adalah zat ruhnya maha suci. Artinya untuk bisa masuk dan manunggal dengan suci, hidup harus meninggalkan wujud dan jiwanya. Harus berpisah alias mati. Takut mati, mana bisa.